Kalau kita melihat sebuah kata dari kacamata haqiqatun lughawiyah sebagai sebuah entitas bahasa, maka kita akan berbeda pemahamannya ketika melihatnya dari tinjauan haqiqatun urfiyah. Nah, seperti ini. Kalau kita mendengar ada orang mengatakan pemusik, maka secara urf, kebiasaan manusia umumnya taunya pemusik itu adalah orang yang menggunakan alat-alat musik seperti gitar, seruling. Maka ketika diterjemahkan asy-syu'ara sebagai para pemusik, orang awam kaget. Ini syu'ara yang dimaksud siapa ini? Nah, ini kan jadi masalah ya. Oke, supaya kita tidak blur, maka kita perlu kembali kepada asli makna bahasanya. Setelah kita berbicara tentang syair, syu'ara jelas dalam bahasa Arab, sekarang kita bahas dulu musik. Apa ini? Entitas bahasa mana ini? Apakah dia aslinya bahasa Indonesia? Bukan. Kita memakai kata musik itu tidak berasal dari bahasa Arab, tidak juga berasal dari bahasa Inggris, melainkan aslinya adalah bahasa Yunani. Maka dari itu, aturannya dalam penulisan berbahasa Arab, karena dia bukan asli bahasa Arab, maka penulisannya harus mim, waw, sin, ya, qaf, alif. Musiqo. Jadi aslinya memang bukan bahasa Arab. Maka dari sisi historis ya, dari sisi historis, di mana kata musik itu bukan dari bahasa Arab. Dari sisi ini, mustahil yang dimaksud syu'ara adalah para pemusik. Perhatikan. Sekali lagi, saya ulang. Kata musik bukan berasal dari bahasa Arab. Bukan juga dari bahasa Indonesia. Bukan juga dari bahasa Inggris. Ini berasal dari bahasa Yunani. Mengapa demikian? Karena memang bangsa itulah yang di awal-awal mengembangkan keilmuan tentang musik. Sampai kemudian terlahir berbagai alat-alat musik, kemudian tangga nada, intonasi, dan sebagainya. Nah, saya sekarang bicara historis juga. Syair Arab dari dulu hanya memiliki satu pola. Polanya terus seperti itu. Tapi begitu orang Arab berkenalan dengan bangsa lain, yaitu bangsa Persia, yaitu pada zaman Khilafah Abbasiyah, maka mulailah pola syair Arab ini berkembang. Yang tadinya cuma satu bahar, satu wazan, satu pola, berkembang menjadi 16. Bahkan belakangan, syair modern Arab sekalipun ada namanya asy-syi'rul hur, yang bebas dari berbagai aturan. Oke, kita tidak ingin melebarkan ke situ supaya bisa fokus pemahaman kita pada musik. Jadi kalau aslinya saja bukan bahasa Arab, bagaimana mungkin para pemusik dijadikan terjemah makna dari kata syu'ara? Secara historis nggak akan nyambung. Orang-orang Arab asli, orang-orang Arab yang kemudian ada di zaman Nabi kita Muhammad SAW saat Al-Quran turun, itu tidak kenal yang namanya pola syair sampai 16, itu tidak kenal. Mereka tidak mempelajari tangga-tangga nada yang kemudian menghasilkan irama-irama tertentu. Seperti yang sering kita dengar waktu dulu kita belajar di SD, SMP.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu tidak ada. Nah, kalau kita ingin kembali secara sederhana, di zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, saat surah Asy-Syu'ara itu turun, sebutannya surah Asy-Syu'ara, kata Asy-Syu'ara di dalam ayat tersebut, di dalam surah Asy-Syu'ara, bisakah secara historis kita gabungkan, kita hubungkan, oh ini para pemusik. Mereka orang Arab aja nggak kenal tuh para pemusik. Kalaupun mereka ada yang menabuh rebana itu, mereka tidak menyebutnya musika. Maka dari sisi ini secara ilmiah nyebrang, roaming terlalu jauh kalau kemudian kata syu'ara diterjemahkan sebagai para pemusik. Baik, sekarang kita kembali kepada ilmu badi'. Sebuah syair disebut syair jika dia memiliki 4 komponen. Ya, 4 komponen. Komponen pertama, adanya fikrah atau afkar, gagasan, ya, yang ingin disampaikan. Yang kedua, ada narasi, namanya ibarah. Yang ketiga, ada as-suratul bayaniyah atau as-suratul khayaliyah, unsur imajinasi. Oke. Yang keempat, baru disebut unsur musikal. Nampaknya Ustadz Adi Hidayat dia mengambil dari sini. Kalau disebut beliau memiliki dasar ilmiah, ya, nampaknya beliau karena fakultasnya memang fakultas bahasa Arab dan beliau belajar ini, beliau mengambil dari sini. Kita harus sportif, kita harus adil, bahwa seseorang bicara memang sesuai dengan fakultasnya, ya. Oke, tapi ini terpeleset. Saya ulang. Syair itu atau syair itu disebut syair kalau dia memiliki 4 komponen. Ada fikrah, ada ibarah, ada surah bayaniyah atau surah khayaliyah, ilustrasi, gambaran, imajinatif. Imajinasi seperti apa misalnya? Kalau saya katakan wajahmu bagai rembulan, itu imajinatif. Apa bandingannya tuh wajahmu dengan rembulan? Oh, rembulan bersinar, ya, sejuk. Wajahmu juga cerah dan sejuk. Nah, ini adalah ungkapan dengan memakai gaya ilustratif. Sebagian orang yang suka membaca Barzanji, Maulid Nabi misalnya, ada kalimat anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Terlepas dari masalah akidah yang ada di dalam narasi tersebut, saya fokus pada anta syamsun, anta badrun. Ini adalah ungkapan sebagian orang memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, engkau matahari. Engkaunya ini maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syamsun, matahari. Ada kaitan apa antara Nabi dengan matahari? Inilah bahasa ilustratif namanya. Ya, sebuah syair harus mengandung unsur ini. Oke, saya stop dulu pada poin ini. Seandainya boleh asy-syu'ara diterjemahkan sebagai para pemusik karena ada unsur musiknya, maka tentu boleh juga dong. Kalau ada seandainya nanti orang mengatakan bahwa ini adalah surah ilustrator, surah imajiner, para imajiner, para penghayal, karena ada unsur khayal, unsur hayalan, imajinasi. Jadi setiap orang yang berimajinasi kemudian bisa juga dong surah Asy-Syu'ara disebut surah para imajiner atau imajinator yang tukang ngayal, surah para penghayal. Ini akan semakin ngawur lagi. Kemudian di dalam bahasa Arab, musika itu diserap karena berkembangnya seni musik di negeri Arab setelah
orang-orang Arab kemudian berdekatan, bertetangga dengan orang-orang Persia pada masa khilafah Abbasiyah, maka ilmunya orang Persia pun masuk ke dalam orang Arab. Sebagaimana ilmunya orang Persia, orang Romawi, Yunani, berupa filsafat, Aristoteles, Plato juga masuk ke dalam ranah keilmuan ulama kaum muslimin. Itu bahasannya nanti suatu saat barangkali bisa kita bahas. Bagaimana merasuknya ilmu-ilmu non-Islam ke dalam Islam, sehingga mempengaruhi pola pikir sebagian ulama kaum muslimin, terkontaminasi dan merusak manhaj akidah sebagian kaum muslimin. Baik, kembali kepada unsur musik. Apa yang dimaksud dengan unsur musik? Unsur musik ini adalah unsur irama. Jadi musik yang dimaksud adalah berulangnya sebuah suara secara beraturan. Yang ada unsur musiknya misalnya ada di dalam Al-Quranul Karim berupa sajak. Sajak itu adalah pengulangan suara sebuah huruf pada setiap penggalan kalimat. Kalau kita baca surah Al-Muddathir misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir. Perhatikan akhir, suara akhirnya thir. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Ir. Ini yang mereka sebut unsur musik. Ini kalau Anda bicaranya dengan akademisi, bicaranya dengan orang sesama fakultas, it's okay. Ini bisa nyambung. Tapi kalau kita sedang berdakwah, kita membawakan ilmu syar'i, kemudian kita berhadapan dengan khalayak awam, maka berarti Anda tidak mampu menempatkan kata pada tempatnya. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk melakukan hal seperti itu di dalam dakwah. Apa kata Nabi Alaihi Wasallam? Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Atuhibbuna an yukazzaba Allah wa rasuluh. Ungkapkanlah, sampaikan dengan bahasa yang selevel dengan level pemahaman orang yang kamu dakwahi. Kalau tidak, berarti kalimat itu, cara berdakwah seperti itu akan mengakibatkan Allah dan Rasulnya didustakan. Apakah kamu suka Allah dan Rasulnya didustakan? Jadi ini tidak hikmah. Dakwah seperti ini tidak hikmah, tidak bijak. Bijaklah dalam berdakwah. Kita berbicara dengan siapa? Kita tidak sedang membahas ilmu badi'. Di hadapan orang awam, kita bicara Al-Quran, sunnah, tafsir, hadis, fikih. Apa perlunya kemudian kita menghadirkan sebuah istilah yang menggemparkan? Asy-syu'ara diterjemahkan sebagai para syair. Walaupun memiliki dasar ilmiah yang ada kaitannya, tapi ini terpeleset. Kalau saya tekankan kembali, menjadi sebuah syair harus memenuhi 4 komponen. 1, afkar atau fikrah. 2, ibarah. Yang 3, surah bayaniyah atau khayaliyah atau disebut imajinasi, unsur imajinasi. Yang 4 adalah unsur musik. Kalau kemudian asy-syu'ara diterjemahkan sebagai para pemusik, berarti Anda menamai sesuatu yang komponennya 4 dengan salah satu komponennya.
untuk lebih memahamkan dan memudahkan pada pemahaman bahwa ini adalah kekeliruan. Ini adalah keterpelesetan. Dan orang yang berilmu kemudian terpeleset, keliru, itu ya bukan hal yang baru. Dari dulu juga ada ulama yang keliru, tapi mereka tetap cepat rujuk, cepat menarik klarifikasi, menjelaskan yang benarnya, rujuk dari omongan tersebut, tidak ngeyel. Nah sekarang begini, kalau saya katakan ini rumah ini terdiri dari apa? Ada pintu, ada jendela, ada tembok, ada kamar. Bolehkah saya katakan ini kamar? Kemudian orang di sana mengatakan Anda salah, ini rumah bukan kamar. Kemudian saya ngotot, itu kan menurut Anda memahaminya ini adalah rumah. Menurut saya ini kamar. Coba, di mana letak ilmiahnya? Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, karena memang ini adalah kapasitas saya untuk menjelaskannya sebagai seorang dosen sastra Arab. Saya juga sudah mengajar ilmu balaghah ini sampai 12 tahun, sampai hari ini, dan masih akan berlanjut insya Allah, kalau Allah masih berikan kesempatan dan kekuatan sampai tahun-tahun mendatang. Saya masih mengajarkan ilmu ini. Saya harus meluruskan hal ini. Kemudian ikhwas sekalian, jika boleh, seandainya boleh, ada orang mengatakan asy-syu'ara artinya para pemusik, maka ini presiden buruk ke depannya. Kalau dibolehkan dan dibiarkan seenaknya, semaunya orang menerjemahkan asy-syu'ara dengan para pemusik hanya gara-gara karena ada unsur musiknya di dalam sebuah syair, ya, maka nanti akan ada orang mengatakan surah Ad-Dukhan artinya surah perokok. Lah kenapa? Ad-Dukhan itu kan artinya asap, Pak. Ad-Dukhan itu artinya asap, dan konteksnya dengan surah tersebut, Dukhan yang merupakan fenomena akhir zaman, ya. Terus Dukhan sekarang di Arab itu, orang kalau mengatakan rokok, merokok itu syurbud Dukhan, menghirup rokok, menghisap rokok. Lalu kalau ada surah Ad-Dukhan, nanti kalau gara-gara ada dibolehkan orang menerjemahkan asy-syu'ara dengan para pemusik, berarti boleh juga dong para perokok kemudian beramai-ramai Ad-Dukhan itu kan rokok, jadi surah Ad-Dukhan berarti surah para perokok. Subhanallah, ini berbahaya. Kemudian yang terakhir, ikhwas kalian, ini nasihat buat saya pribadi, teman-teman semuanya, kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla. Kalau terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat antar kita, itu wajar. Ya, tidak usah kemudian setiap kali ada perbedaan menjadi faktor permusuhan. Tidak. Kita satu tubuh, dan kita mestinya saling menyayangi, saling menghormati. Dan siapapun yang tidak berkompeten, tidak usah ikut bicara. Sekarang ini ibarat pertandingan itu, para supporternya ikut masuk lapangan. Dan bahkan ada yang lebih kencang daripada ustadznya sendiri. Dan isu yang saya dengar bahwa ini sudah sampai pada tingkat mengafirkan. Nah, ini sudah betul-betul oversight. Ya. Sudah offset ini kalau istilah orang main bola. Ini udah kelewat batas. Orang-orang yang disebut dengan salafiyun, para ikhwah salafiyun, apalagi para ustadznya, tidak mungkin melakukan itu. Saya mengenal para ustadz salafiyin, mereka justru menghindari yang namanya mengafirkan orang sembarangan.
Jadi kalau ada isu seperti itu, maka pasti dia bukan salafi. Pasti dia provokator. Pasti itu orang luar yang kemudian melempar batu, sembunyi tangan, dia sembunyi seakan-akan ada salah satu pihak ini mengafirkan yang lain. Maka dari itu, kalau ada masalah khilaf, segera diselesaikan baik-baik, dan yang memang salah, merasa salah, sudah segera rujuk dan sampaikan, maaf saya keliru dalam hal ini, dan semoga tidak menjadi dosa berketerusan. Tapi kalau memang tetap juga merasa benar dan kekeh, ya itu silakan, tidak usah dipaksakan. Dakwah ini kewajiban kita menyampaikan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kewajiban kita. Menurut kita ini kemungkaran, ya. Dan kita sudah sampaikan, kita sudah ingatkan. Masih ngeyel juga, bukan urusan kita lagi. Kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tetap berukhuwah. Kita adalah sesama orang Islam, orang beriman. Mari kita jalin kembali, rajut kembali kebersatuan kita sebagai sesama orang beriman. Masih banyak PR yang lain yang harus kita kerjakan, dan kita bersama-sama menuntut ilmu terus. Anda yang sudah merasa belajarnya sampai ke Timur Tengah dan sebagainya, kan bukan berarti sudah sempurna. Tidak ada di antara kita yang ilmunya sempurna dan tidak perlu belajar lagi. Apalagi menjadi guru, menjadi dosen seperti saya. Kalau tidak belajar lagi, tidak usah jadi guru lagi. Siapa yang berhenti belajar, berhentilah jadi guru. Ayo, kita masih terus harus belajar, dan kalau diingatkan, jangan ngeyel. Terakhir saya ingin berikan sebuah cerita. Dulu dosen saya di Madinah menceritakan sebuah fenomena. Apa kata beliau? Di wilayah Baduy gitu ya, wilayah Baduy, bukan Baduy Banten, tapi Arab Baduy gitu ya, orang kampung Arab. Ada dua orang berselisih pendapat. Dua orang itu asalnya ngobrol baik-baik. Ya biasa, kebiasaan orang Arab itu kalau sudah sore itu minum kopi bareng gitu ya, ngegelar tikar lah di atas padang pasir sambil minum kopi. Tiba-tiba ada sebuah benda terbang begitu cepat dan besar di belakang mereka. Yang satu bertanya, apaan tuh? Yang satu bilang, oh itu kambing, katanya. Maka yang bertanya tadi mengingkari, mana mungkin kambing, itu kan terbang tadi. Mana ada kambing terbang? Karena sudah kepleset omongan yang pertama itu tadi, dia bilang kambing, maka dia tetap ngeyel, kambing. Nggak mungkin kambing, masa ada kambing terbang? Nggak percaya, itu kambing. Nah, udah jelas-jelas kambing itu tidak ada yang terbang. Tapi tetap aja, karena apa? Sekali kambing, tetap kambing, walaupun terbang. Maka ada istilah masal, peribahasanya itu yang terkenal, anzun walau torot. Pokoknya kambing, meskipun terbang. Subhanallah. Semoga kita semua diberikan hidayah taufik oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga mau mendengarkan kebenaran dan mengikuti yang terbaik. Sekian, jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Thanks for your attention and participation. Assalamualaikum.